Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian berpikir bahwa makhluk kecil seperti lalat menyimpan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam video kali ini, kita akan menggali hikmah di balik ciptaan yang sering dianggap remeh ini. Bagaimana lalat, yang tampaknya sederhana dan menjijikkan, ternyata menyimpan keajaiban yang menunjukkan betapa lemahnya manusia dan teknologi dibandingkan kekuasaan Allah. Mari kita simak bersama firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73 dan hadits Rasulullah yang mengungkapkan keajaiban tersembunyi dari makhluk kecil ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Manusia bahkan jin tidak akan sanggup menciptakan binatang yang sering dianggap remeh, lalat. Banyak orang menganggap lalat itu hewan kotor, menjijikkan, dan menjadi biang penyakit. Namun, mengapa di balik sosoknya yang kotor itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ragu membuat perumpamaan dengannya? Sebagaimana dalam ayat, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu." Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Bahkan, selain membuat perumpamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menantang dan menunjukkan kelemahan Tuhan-Tuhan selain zatnya, yang biasa diseru manusia, walau hanya menciptakan makhluk yang kotor, jorok, dan menjijikkan itu. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtami'u lah. Wa ni yaslubhumu dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Hati-hatilah, jangan biarkan pandangan remeh kita menghalangi kita untuk merenung dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekeliling kita. Karena tanda kekuasaan, keagungan, dan keajaibannya selalu hadir di balik ciptaan-ciptaannya. Mari kita renungkan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ragu menggunakan makhluk kecil itu sebagai perumpamaan. Jika tubuh lalat diperbesar 100 kali, sehingga detail dan organ tubuhnya terlihat jelas, serta kemampuannya diperlihatkan, maka siapapun yang melihat akan tercengang. Makhluk yang dianggap lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermanuver luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Lalat bisa terbang dengan sangat cepat untuk ukurannya. Ia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat gesit setiap detiknya. Ia bisa mengepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali. Tidak heran jika ia bisa mengecoh siapapun yang mencoba menangkapnya. Sungguh canggih, bukan? Bahkan pesawat tercanggih pun tidak bisa menandingi kecepatannya. Pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Yang lebih mengundang perhatian adalah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Abu Hurairah. Beliau menyabdakan, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmis, thumma liyanzi'hu, fa inna fi ihda janahayhi da'an wal ukhra shifaan." Artinya, jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Dunia sains modern menguatkan kebenaran hadits tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat yang dapat menangkal kuman dan berbagai macam mikroba. Jadi, ketika ada kuman, mikroba, atau bakteri jahat yang menempel pada sayap atau kaki-kaki lalat, dan lalat itu hinggap di suatu benda cair, kita disarankan untuk menenggelamkan sayap atau bagian tubuh lalat lainnya. Sebab, di samping satu sayapnya yang berbahaya, terdapat sayap lain yang bisa menjadi penawar dan penangkalnya. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa dalam tubuh lalat terdapat lebih dari 500 juta kuman. Lalat biasanya hinggap di tempat kotor, sehingga ketika ia hinggap di tempat bersih,
ia kemungkinan besar memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memfirmankan ayat 73 dalam surat Al-Hajj itu. Lalat dikenal sebagai serangga yang sangat cepat berpindah tempat. Jika hari ini ia berada di meja makan kita, maka keesokan harinya ia bisa berada di tempat sejauh 10 kilometer. Setiap 10 hari, lalat mampu melahirkan generasi baru atau lalat dewasa. Yang hampir tidak bisa dipercaya adalah jumlah saraf lalat yang hampir sama dengan jumlah saraf pada manusia. Matanya sangat kuat dan penglihatannya sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, lalat bisa marah besar bila terancam bahaya, serta bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Selain itu, lalat memiliki daya ingat yang cukup baik, meskipun berat otaknya sangat kecil. Jika 1 gram dibagi menjadi 1 juta bagian, berat otaknya hanya 1 bagian tersebut. Meskipun demikian, lalat mampu bekerja dengan sangat cermat. Tidak hanya itu, lalat juga memiliki lebih dari 100.000 jenis. Salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada juga jenis lalat yang seperti lebah yang suka menghisap madu atau minuman manis. Lalu, ada jenis lalat yang membuat buah seperti arak. Walau semua ilmu pengetahuan manusia pada puncak kejayaannya bersatu untuk menciptakan lalat, mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. Sesungguhnya, tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka berusaha bersatu menciptakannya. Jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa mengambilnya kembali. Sungguh lemahlah mereka yang menyembah, dan juga lemahlah mereka yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hakikat ini? Apakah beliau memiliki alat analisis? Pada zaman itu, apakah sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan, 15 abad yang lalu, beliau bersabda, "Jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab, dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya." Lihat Al-I'jaz Al-Ilmi, Jilid 2, hal 232. Itu adalah wahyu yang diwahyukan, sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang menolaknya, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Mari kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpampang di alam semesta, seperti yang tertuang dalam firman-Nya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Namun, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Subhanallah, begitu luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaannya, termasuk pada makhluk kecil seperti lalat yang sering dianggap remeh. Melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diajak untuk merenungkan kekuasaan Allah yang tak tertandingi, bahkan dalam hal-hal yang terlihat sederhana. Semoga kita semakin bertambah iman dan takwa, serta selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.